bersabda, "Raditu bi Muhammadin Rasulullah." Saya ridha Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul. Terkait dengan amaliyah dan kaitannya nanti di alam kubur. Konsekuensi daripada tiga pernyataan ini yang kemudian dibahas oleh para ulama kita dengan sebutan al-usul tsalatsa. Tiga landasan utama pada agama ini. Raditu billahi rabba. Saya ridha Allah sebagai Rabb. Konsekuensinya ialah ma'rifatullah. Dan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah itu dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama ialah dengan cara at-tafakkur wa tafakkur fi makhluqatillah. Mentadaburi menghayati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentadaburi alam raya ini, penciptaan langit dan bumi, adanya bulan dan matahari, adanya gunung-gunung, adanya semua makhluk ini. Mencermati dan mentadaburi ayat-ayat Allah yang kauniyah, mentadaburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dari situ akan muncul keyakinan, muncul keimanan adanya Allah, keimanan tentang keagungan Allah, keimanan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, memiliki segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Akan tumbuh iman kita kepada Allah dengan tafakkur makhluk. Cara yang kedua, dengan cara mentadaburi ayat-ayat Allah yang syar'iyyah, yang diniyah, berupa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin. Dalam hal ini ialah Al-Qur'anul Karim. Kita mentadaburi ayat-ayat Quran, mentadaburi sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang di dalamnya dijelaskan berkali-kali inti, dijelaskan tentang siapa Allah, dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah, dan dijelaskan pula apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, apa yang Allah benci, apa yang Allah murkai. Dijelaskan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ma'rifat Allah dengan mentadaburi ayat-ayat syar'iyyah, dan ini yang paling penting. Sementara cara yang ketiga ialah dengan adanya ihsan yang dimiliki seorang hamba ketika dia telah mencapai puncak penghambaan, puncak ubudiyah, puncak peribadatan kepada Allah semata. Ketika sudah semakin tinggi Islam dan imannya, semakin sempurna amaliyah Islamnya, dia akan mencapai tingkatan ihsan, mencapai tingkatan ihsan dalam cara ibadah. Ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah lalu melihatmu. Akan muncul ma'rifat Allah dengan martabat ihsan ini. Barakallahu fiik. Itu cara untuk ma'rifat Allah. Semakin sempurna ma'rifatullah dia, ma'rifat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak ma'rifatullah, puncak ma'rifatullah ialah al-ubudiyyatu lillahi wahdah. Beribadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Itulah yang disebut dengan millatu Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu pula yang dikatakan sebagai Hanifiyah, Hanif, itu pula yang dikatakan sebagai millatul anbiya'i wal mursalin, millat salih, Nabi, seluruh Rasul, yang berdakwah mereka semua inti syariat
semula. Ibadahnya kepada Allah semata dengan termasuk itu. Itu puncak ma'rifatullah. Seorang hamba itu semakin tinggi ibadahnya, semakin giat ibadahnya, semakin ikhlas ibadahnya, semakin sahih ibadahnya, semakin tinggi ma'rifat dia dengan Allah, dan semakin tinggi pula raditu billahi rabba yang dia sampaikan. Maka dia dinyatakan telah melakukan dan mengamalkan konsekuensi raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb. Tapi kalau kemudian ubudiyah dia tidak sempurna, ubudiyah dia mungkin bukan beribadah kepada Allah semata, tetapi ubudiyah dia tercampur oleh berbagai macam bentuk kesyirikan atau kekufuran atau kebid'ahan atau penyimpangan yang lainnya. Walaupun dia mengaku 1000 kali menyatakan raditu billahi rabba, dinyatakan dusta. Bohong dia mengatakan raditu billahi rabba. Dusta dia mengatakan aku ridha Allah sebagai Rabbku. Bohong dia. Bagaimana mungkin dia meridai Allah sebagai Rabbnya dalam keadaan ibadah dia masih penuh dengan kesyirikan? Bagaimana mungkin dikatakan benar pengakuannya dalam keadaan ibadah dia penuh dengan kebid'ahan? Itu semuanya dusta. Raditu billahi rabba dinyatakan benar apabila dia mencapai puncak ma'rifatullah dengan ibadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu bagi. Seseorang yang di masa hidupnya betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyahnya makhluk, mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'iyahnya wahyu, dan dia kemudian melakukan puncak ma'rifatullah dengan ibadah kepadanya semata, maka dia yaumul qiyamah nanti dia akan mudah di alam kubur nanti dia akan mudah menjawab pertanyaan munkar wa nakir, man rabbuk, dengan jawaban Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Barakallahu fikum. Itu jawaban tergantung amaliyah. Tidak cukup dengan semata-mata dihafalkan. Hafal ngelontok tapi ibadahnya kosong, tidak bakal bisa mengatakan Rabbi Allah di alam kubur nanti. Dan kata-kata raditu billahi rabbanya dusta. Begitu pula pada raditu bil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Itu konsekuensinya ialah ma'rifatu dinil Islam. Dia harus mengenal, mengilmui agama Islam dengan benar. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Dia harus tahu apa itu agama. Ma'rifatul abdi li dinihi, seorang hamba itu akan dinyatakan kenal dengan agamanya kalau dia mengetahui bahwasanya agamanya ada 3 tingkatan. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada tingkatan ihsan. Dinyatakan benar apabila dia telah mengamalkan rukun Islam yang 5. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Dinyatakan benar bila dia telah meyakini dengan sebenar-benarnya rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya. Dinyatakan benar apabila dia telah mencapai puncak ubudiyah kepada Allah, yaitu ihsan. Baru dinyatakan ma'rifatu dinil Islam. Dia dinyatakan telah ngerti, telah memahami agama Islam dengan sebaik-baiknya. Baru dia dinyatakan jujur ketika mengatakan raditu Islam sebagai agama. Ketika dia mengamalkan Islam secara keseluruhan, rukun Islamnya, rukun imannya, rukun ihsannya. Di sisi yang lain dia pun juga harus mengamalkan ketentuan-ketentuan Islam yang disebutkan oleh sebagian ulama kita,
Disebutkan di antaranya oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang namanya Islam ialah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Dengan 3 ketentuan ini. Ketentuan yang pertama ialah al-istislamu lillahi bitauhid. Dia tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
pelakunya yang mengerjakan bid'ah kita benci. Tapi itu muslim secara keislaman secara muslim kali itu sebagai seorang muslim tidak rahmat, semoga rahmatnya tidak hidayah, semoga memberikan hidayah kepadanya, tidak akan jauhi, semoga menjauhi rahmat. Dia mati, dia masuk neraka. Dia mati sengaja. Kita harus berani. Terus isu bid'ahnya, terus isu kecintaan-kecintaannya, terus keluarga bid'ah. Qiraatun parsial. Begitu pula barakallahu fikum untuk al-ma'siyatu wa ahliha. Ini secara iya, secara ketika dia terjatuh pada maksiat, dosa besar dan semisalnya kita benci. Kemaksiatannya kita benci, dosanya kita benci, kemungkarannya kita benci. Pelakunya yang berbuat dosa kita benci, pelakunya yang berbuat maksiat kita benci. Dari sini kita memberikan baroah. Tapi terkait dengan dia sebagai seorang muslim, kita masih memiliki loyalitas kepadanya. Kita masih punya rasa walak kepadanya. Kita yakini dia sebagai seorang muslim, dia memiliki hak muslim, mati, disolatkan, dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Sebagaimana muslimin yang lainnya, kita mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan hidayah untuknya, mendoakan rahmat untuknya. Raditu bil islami dina. Aku ridha Islam sebagai aku. Tapi kalau tidak, ngakunya muslim, syiriknya di mana-mana. Ngakunya muslim, ritualnya masih banyak bid'ahnya. Ngakunya muslim masih doyan maksiat dan kemungkaran. Ngakunya muslim tidak pernah mengerjakan perintah agama, larangan-larangan agama dia terjang. Ya dusta kalau dia mengatakan raditu bil islami dina. Tidak benar pengakuan semacam itu. Barakallahu. Disebut dengan intisabun kadzib, penisbatan diri yang dusta. Dakwah kadzibah, ngaku. Laksanakan konsekuensi tadi, dia berkiamat nanti insyaallah dia akan mampu menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Madinuk, apa agamamu? Dia akan mantap menyatakan dini al-Islam. Dini al-Islam. Itu amali, itu merupakan sifatnya alami. Muhammadin Rasulah, ridha Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul, konsekuensinya ialah ma'rifatun Nabi. Ma'rifatun Nabi. Ma'rifatun Nabi itu konsekuensinya banyak. Di antaranya ma'rifatu siratihi, mengenal sirah nabawiyah. Namanya siapa, nasabnya bagaimana, beliau dari qabilah apa, keturunannya apa, kemudian sejarah hidupnya beliau, sirah nabawiyahnya bagaimana, harus tahu. Juga di antara konsekuensi ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam ialah ma'rifatu syama'ilihi, mengetahui
kepribadian beliau sebagai seorang nabi, bagaimana fisiknya beliau, sifat-sifat fisiknya beliau, bagaimana kriteria akhlaknya beliau, bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana adab-adabnya beliau, bagaimana etika beliau, bagaimana akhlaknya beliau, harus tahu. Disebut dengan syama'il Muhammadiyah. Di antaranya nanti akan kita bahas ma'rifatul dalail nubuwwah, mengetahui bukti-bukti kenabian Rasul alaihi salatu wassalam, disebut dengan dalail nubuwwah. Yang lebih penting lagi ialah ma'rifatul da'watihi, mengetahui dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan, itu yang paling penting. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Nabi Muhammad SAW, sebagaimana pula nabi-nabi yang lainnya, itu mendakwahkan tauhid, memberantas syirik, membawa dua misi, al-bisyarah wa nadharah. Al-bisyarah, memberi kabar gembira dengan tauhid dan segala bentuk kebaikan-kebaikan buah dari para tauhid. Misi yang kedua, an-nadharah, memberikan peringatan, yakni memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan semua kejelekan-kejelekan yang merupakan buah kesyirikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, semuanya menyampaikan satu seruan, an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut. Dan kamu semua beribadah kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut. Nah, yang paling kita mengetahui dakwahnya Rasulullah SAW, apa yang berdakwahkan, ternyata berdakwahkan tauhid, menggalakkan tauhid, menyebarkan tauhid, mengajak seluruh umat manusia beribadah hanya kepada Allah semata, mengesahkan Allah dalam beribadah, memberantas semua kesyirikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Mereka semua kami perintahkan memainkan hanya untuk beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan agama untuk Allah semata sebagai orang-orang yang itu adalah konservasi terpenting ma'rifatullah. Kemudian di antara konsekuensi ma'rifatul Nabi ialah ma'rifatul huquqihi, mengenal hak-hak Rasul alaihi salatu wasallam yang sudah kita bahas sebelumnya. Di antara haknya Rasul alaihi salatu wasallam ialah ittiba'us sunnah, kita mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Di antara haknya Rasul adalah tahqimus sunnah, kita berhukum dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Di antara haknya Rasul ialah ada mutahaqqu baina yadayhi, tidak boleh lancang mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Di antara haknya Rasul ialah ta'atuhu fima amar, mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian ijtinabu ma'anhu naha wa zajar, meninggalkan larangan-larangan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian ibadatullah bi sunnatih, beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di antara haknya Rasul ta'zimun Nabi alaihi salatu wasallam, mengagungkan diajarkan oleh beliau sendiri
riwayat-riwayat. Ini semua telah kita uraikan terkait dengan hak-hak Rasul pada majlis-majlis. Intinya, raditu bi Muhammadin Rasulah itu mengamalkan konsekuensi Muhammadur Rasulullah. Merupakan ma'rifatun Nabi alaihi salam. Kalau semua telah terpenuhi, baru dinyatakan jujur pernyataan Anda, aku ridha Nabi Muhammad Rasulullah. Semata-mata pengakuan saya ridha Muhammad sebagai Rasul. Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amaliyahnya, tidak ada bukti amaliyah kesehariannya. Dusta pengakuan Anda. Mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Lah bid'ahnya enggak pernah berhenti. Bohong itu. Mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ingkar sunnah, mengingkari sunnah, dusta itu Anda. Mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ternyata istihza bis sunnah, melecehkan sunnah, merendahkan sunnah, melecehkan orang-orang yang mengamalkan sunnah, bahkan memerangi orang-orang yang mendakwakan sunnah. Ya bohong pengakuan Anda raditu bi Muhammadin Rasulah. Bohong ketika Anda mengatakan sebagai pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekedar pengakuan belaka. Apabila seorang tadi telah melaksanakan konsekuensi tadi, insya Allah yaumul qiyamah nanti dia akan mampu menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Man nabiyuk, siapa nabimu, dengan jawaban yang mantap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini khonafidina azakumullah merupakan prinsip dasar dalam beragama. Semua pembahasan agama dari mulai A sampai Z, dari awal sampai terakhir, tidak akan lepas dari 3 prinsip ini. Ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itulah 3 perkara ini yang dipertanyakan nanti di alam kubur. Barakallah. Baik. Ini hadis zaqa ta'mal iman. Akan merasakan manisnya iman seseorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, ridha Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pada kehidupan dunia dia akan mencapai puncak keimanan, mencapai puncak ihsan, puncak ubudiyah, puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman, dan dia menuju kiamah nanti, di alam kubur nanti dia akan menanti dia keutamaan dari Allah berupa surga Allah Taala. Ingat, bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata pelafatan, tapi yang diinginkan adalah amaliyah dan konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى رواه Muslim بهذا اللفظ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda,
Aku diperintah untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hingga mereka beriman kepadaku dan dengan apa yang aku bawa. Ini syariat beliau, sunnah beliau. Apabila mereka telah melakukan hal itu, telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Rasul dan beriman dengan apa yang beliau bawa, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terjaga dariku darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini khanafitina azakumullah menerangkan kepada kita banyak hal. Di antaranya ialah miftahul Islam asyhadatan. Kunci Islam ialah dua kalimat syahadatain. Bagi seseorang yang sebelumnya itu non-muslim, belum mengecap atau belum mengenyam atau belum merasakan Islam sama sekali, maka kunci dia masuk kepada Islam ialah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Melafalkan dua kalimat syahadatain. Menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tahu maknanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang riwayat ini tidak cukup dengan semata-mata orang kafir itu berbuat kebaikan lalu dikatakan masuk Islam. Tidak bisa dengan semata-mata masuk masjid dikatakan masuk Islam. Tidak bisa dengan semata-mata nyumbang masjid dinyatakan masuk Islam. Walaupun dipertanyakan apa hukum menerima sumbangan orang kafir untuk bangun masjid. Ikhtilafkan oleh para ulama. Tidak cukup dengan semata-mata dia infak dan sedekah atau melakukan amal-amal sosial yang lainnya dinyatakan muslim. Tidak cukup. Tidak cukup dengan semata-mata dia berjubah pakai songkok putih langsung dikatakan muslim. Tidak cukup. Kuncinya harus melafalkan dua kalimat syahadatain. Ini adalah pendapat hampir seluruh ulama kita kecuali pendapat yang ganjil, yang syad. Ada pendapat sebagian yang syad, yang aneh, yang mengatakan orang dinyatakan masuk Islam dengan semata-mata mengamalkan satu amal Islam. Cukup dikatakan muslim. Tadinya dia misalkan Nasrani, tadinya Yahudi atau Majusi atau semisalnya. Dia mengamalkan amal Islam sudah muslim. Misal Ramadan, ikut puasa, muslim. Itu pendapat yang ganjil. Bertentangan dengan riwayat ini. Pendapat yang benar, hampir seluruh ulama mengatakan enggak cukup. Harus melafalkan dua kalimat syahadatain, disaksikan oleh kaum muslimin supaya mereka bisa muamalah dengan dia sebagaimana muamalah Islam, dan meninggalkan muamalah dia dengan muamalah kufur. Apakah seseorang yang dari kecil dan dari bayinya berada di lingkungan umat Islam harus mengulang dua kalimat syahadatainnya ketika balik? Nah, jawaban. Dari kecil lahir di tengah-tengah umat Islam, apakah ketika sudah balik harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Ini jawabannya. Bagaimana jawabannya?
untuk seseorang yang dari kecilnya terlahir di lingkungan kaum muslimin, kedua orang tuanya muslimin, maka dia diikutkan kepada kedua orang tuanya muslim. Tidak perlu lagi dia mengulang dua kalimat syahadatainnya ketika sudah balik. Berhujjah dengan keumuman hadisnya Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah. Muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka termasuk pemahaman yang sesat ketika sebagian pihak memerintahkan kaum muslimin untuk mengulang kembali dua kalimat syahadatainnya ketika balik. Ada paham sesat. Lebih parah lagi ketika dia mengklaim yang belum mengulang syahadatnya maka dia belum muslim. Lihat ini urusannya. Orang kemana ini? Ini ujung-ujungnya pemahaman takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Ribuan, puluhan ribu, jutaan umat Islam yang tidak mengulang lagi syahadatainnya ketika balik. Kalau kamu mengatakan belum sah Islamnya, itu artinya kamu mengklaim mereka semuanya kafir. Nauzubillah min dzalik. Mereka itu disebut dengan jamaah syahadatain. Iya, namanya jamaah syahadatain ada. Lebih parah lagi ketika dia mengklaim baru sah kalau syahadatnya di depan guru kami. Tokoh jamaah syahadatain. Kalau tidak di depan guru kami maka tidak sah. Itu ujung-ujungnya pemahaman takfir, mengkafirkan orang lain yang bukan golongannya. Mengkafirkan semua kaum muslimin yang tidak mengulang syahadatainnya ketika balik. Ini pemahaman yang amat-amat sangat-sangat sesat. Nah, ini faedah pertama yang bisa kita ambil. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadatain, haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil. Dan dalam lafaz yang lainnya kehormatan. Jadi dikuatkan dengan yang lainnya yang datang dari sejumlah sahabat, dari hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar Ats-Tsaqafi dan yang lainnya ketika Rasulullah SAW berkhutbah di Mina di Haji Wada, beliau mengatakan bertanya tentang bulan apa ini, hari apa ini, dikatakan sebagai hari haram. Bulan apa ini? Bulan haram. Negeri apa ini? Negeri haram. Beliau mengatakan fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Maka sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini di bulan ini di negeri kamu ini. Barakallahu fikum. Maka hukum asal darah orang Islam haram ditumpahkan. Tidak boleh membunuh orang Muslim kecuali dengan haknya. Belum mengatakan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Haknya apa ya, Pak? Disebutkan di dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, muttafaqun alaih. Rasul mengatakan, diterangkan pada hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Al-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi
wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadatain kecuali dengan 1 dari 3 perkara. Yang pertama as-sayyibuz zani. Duda rondo itu sayyib. Maknanya orang yang sudah pernah menikah berzina. Diapakan ini? Dihukum rajam sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Dirajam mati. Darah dia tertumpahkan dengan halal sebagai hukuman had. Sudah menikah dengan akad nikah yang sahih, selingkuh. Yang perempuan biasa minum pil, gitu ya. Yang laki-laki punya will. Ini as-sayyibuz zani. Ketahuan pemerintah, rajam hukumannya. Lempari batu sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya hukum qisas. Membunuh nyawa dibayar dengan nyawa yang juga dibunuh. Apabila wali pihak yang terbunuh tidak mau memaafkan. Nyawa dengan nyawa. Itu namanya hukum qisas. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, seseorang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang berpisah dengan jamaahnya, yaitu kaum pemberontak. Murtad dari agamanya atau kaum pemberontak. Barakallahu fikum. Ketika sang penguasa tidak lagi mampu bisa meredam fitnah pemberontakan tadi, melainkan dengan cara diberangus, maka diperbolehkan untuk dibantai mereka semuanya. Barakallahu fikum. Ini nas Islam terkait dengan darah seorang muslim. Hukum asalnya haram kecuali 1 dari perkara yang disebutkan dalam riwayat ini. Dan pengecualian yang lain yang disebutkan dalam nas hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, di mana darah seorang muslim boleh ditumpahkan. Itu dibahas dalam pembahasan fikih Islam. Begitu pula terkait dengan harta seorang muslim. Hukum asal harta seorang muslim itu haram. Tidak boleh diambil. Maka di sini hukumnya haram mencuri harta seorang muslim, haram korupsi uang rakyat, ya, haram melakukan tindakan-tindakan semacam itu, mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Barakallah, tidak boleh, kecuali dengan hak. Kita bisa mengambil harta seorang muslim dengan berbagai macam upaya. Yang pertama, bi'tibatin min nafsih, dengan keikhlasan dia. Terima. Dia ngasih wasiat tidak lebih dari 1/3 harta, terima. Dia memberikan wakaf, diterima. Itu bi'tibatin min nafsih, dengan kerelaan diri. Atau yang kedua dengan hakul Islam, zakat. Apabila hartanya sudah termasuk harta zakat, mencapai nisab, mencapai 1 haul, maka harus diambil zakatnya. Tidak mampu, dipaksa oleh pihak penguasa. Atau zakat fitrah, wajib dikeluarkan oleh masing-masing kepala. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan darah dan harta seseorang. Ada poin yang ditambahkan dalam riwayat yang lain tadi, kehormatan seorang muslim juga demikian. Hukum asal kehormatan seorang muslim tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dihancurkan, diremehkan, dilecehkan. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Kecuali dengan
membicarakan tentang kehormatan seorang muslim atau membicarakan tentang kejelekan cacatnya seorang muslim ialah satu, membicarakan tentang asyuhud, saksi-saksi di pengadilan. Dibicarakan apakah saksi yang adil ataukah saksi yang dusta, yang terpercaya ataukah tidak. Yang kedua, ruwatul hadis, perawi-perawi hadis dalam bab mensahihkan dan membaikkan sebuah hadis. Dibicarakan apakah dia rawi yang thiqah terpercaya, ataukah rawi yang pendusta, rawi yang kuat, ataukah rawi yang lemah. Barakallahu fikum, dibicarakan. Dan itu hukumnya wajib, bukan semata-mata boleh lagi. Wajib dikarenakan maslahatul Islam, wajib dikarenakan maslahatul hadits wa riwayah. Maslahat periwayatan hadis, maslahat sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga ialah al-munafiqin, membicarakan tentang kaum munafik, membongkar makar-makar munafik. Dan yang berikutnya ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, membongkar pemahaman-pemahaman bid'ah, membongkar pemahaman-pemahaman seorang ahlul bid'ah. Dan yang berikutnya ialah al-mujahiruna bil ma'asi, orang-orang yang terang-terangan di dalam melaksanakan perkara maksiat. Dibicarakan, dicacati, dikritisi, bahasa pakainya ditahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka semua. Itu semuanya boleh, ada bahkan wajib dalam sebuah kondisi, tapi ingat dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini. Itu pengecualian. Barakallahu fikum. Hadza wadihun insyaallah taala. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi tidaklah ada seseorang pun dari umat ini yang mendengarkan tentang aku. Umat di sini adalah ummah ad-da'wah wa ummah al-ijabah. Seluruh umat dakwah, umat yang didakwai, yaitu orang kafir. Ummatul ijabah, umat yang mengijabahi dakwah Rasul kaum muslimin. Tapi dari lafaz hadis ini yang beliau inginkan adalah ummatul dakwah, umat yang beliau dakwai, yakni orang-orang kafir. Beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah ada seseorang pun dari umat dakwah ini yang mendengarkan tentang aku, baik dia dulunya Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka melainkan dia termasuk ahlun nar, termasuk ashabun nar, penghuni neraka. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Dalam hadis ini, khonafidina azzakumullah, menerangkan kepada kita tentang status orang-orang kafir di zaman setelah diutus Nabi kita Muhammad SAW. Statusnya orang-orang Yahudi, statusnya orang-orang Nasrani, Majusi, dan agama-agama yang lain setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis ini ditegaskan setegas-tegasnya, mereka semua dinyatakan ashabun nar, mati kafir apabila tidak beriman dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Ya, dinyatakan mati kafir, dikatakan sebagai ahlun nar kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Tidak ada manfaatnya keimanan mereka dengan nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada manfaatnya iman mereka dengan Injil, iman mereka dengan Taurat. Tidak ada manfaatnya sama sekali kalau mereka tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka baru dinyatakan muslim kalau sudah beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Baru muslim. Kalau tidak, maka dinyatakan kafir. Kalau dinyatakan kafir, maka mereka adalah musuh-musuh agama, bukan saudara-saudara seagama. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya yang ma'ruf di kalangan kita, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Terusnya, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah katakan kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan dari kalangan musyrikin. Allah sebutkan nasib mereka di yaumul qiyamah nanti, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semua di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Ini apabila tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan hadis ini barakallahu fikum kita yakin dengan seyakin-yakinnya al-Yahud kufar, an-Nasara kufar, Majusi kufar, semua agama-agama non-Muslim kufar, semuanya kafir. Dikarenakan mereka belum beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita di dalam akidah dan dalam pembahasan nawaqidul Islam, pembatal Islam, man syakka fi kufrihi, man syakka fi kufrihim fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu-ragu akan kekufurannya mereka ini, dia juga kafir. Perkara yang sangat gamblang, sangat wadih gitu. Kok ragu tentang kekufurannya Yahudi? Kok ragu tentang kufurnya Nasrani? Kok ragu tentang kekufurannya non-Muslim? Maka yang ragu tadi dikatakan kafir. Dia melakukan pembatal Islam. Dengan hadis ini pula barakallahu fikum, kita bisa meyakini kekufuran faham pluralisme yang berupaya untuk menyatukan seluruh agama-agama samawi. Yang berupaya untuk mempersaudarakan kembali agama-agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam. Sinkretisme agama. Itu dinyatakan sebagai pemahaman kufur, sebab mencampur adukkan antara kekufuran yang nyata dengan keislaman. Bertentangan keras dengan nas Al-Quran dan dengan hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka dai pluralisme dari kalangan jil, jaringan iblis liberal. Oh, iblis bukan Islam. Nah, bukan Islam sama sekali. Barakallahu fikum, itu merupakan jaringan-jaringan yang menebarkan kekufuran. Barakallahu fikum. Jangan ragu-ragu. Jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang. Nasnya jelas. Nasnya jelas. Rasul yang mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani yang mendengarkan tentang Rasulullah SAW, kemudian dia mati belum beriman kepada Rasul, melainkan termasuk ahlun nar, mati sebagai orang kafir, diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini pula barakallahu fikum diambil faedah penting. Seseorang yang mati kafir dan telah sampai kepadanya Islam, maka tidak ada uzur dengan kejahilannya. Namanya adamul uzri bil jahl. Man balaghat ilaihi da'wah. Tidak ada uzur dengan kejahilan seseorang yang sampai kepadanya dakwah Islam dan dia mati kafir. Ya, semata-mata mendengar ada Islam,
ada dakwah Islam. Nah, kemudian dia tidak mempelajarinya, tidak mengkajinya, kemudian dia mati kafir, tidak ada uzur sama sekali. Tidak ada uzur sama sekali. Adapun kalau memang betul ya, bukan kalau seandainya betul ada seseorang di zaman sekarang ini yang belum sampai kepadanya Islam sedikit pun, kemudian dia mati kafir, maka para ulama mengatakan dikasih uzur dengan kejahilan. Yaumul qiyamah nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Diuji masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang masuk neraka, maka dia akan mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak mentaati Allah pada ujian tadi, maka dia dimasukkan dalam neraka yang sesungguhnya. Kalau ada yang nggak sampai dakwah Islam ke mereka, kira-kira ada apa nggak ada ya? Hah? Apa nggak ada ini? Apakah mungkin dengan dunia yang semakin modern semacam ini, mutakhir semacam ini, ada seseorang yang mati kafir tidak pernah dengar kata-kata Islam sedikit pun? Kira-kira mungkin ya? Kutub. Siapa bilang kutub ada di yang ada S-nya itu? Siapa bilang sana banyak orang ya? Banyak. Maka ada yang Muslim tinggal di sana. Ada yang Muslim tinggal di sana. Yang salju itu ya? Daerah mana ya? Barakallahu fikum. Nah, ada. Itu secara teorinya. Kalau seandainya ada yang tidak mendengar dakwah Islam sedikit pun, maka dikasih uzur dengan kejahilannya. Tapi kalau sudah mendengarkan dakwah Islam, tidak ada uzur. Para ulama mengatakan itu bukan namanya jahil, tapi mu'rid, orang yang berpaling dari Islam. Barakallahu. Saya difahami insyaallah ya. Barakallahu. Apalagi tinggalnya di tengah kota Banyumas. Tambah nggak ada uzur sama sekali. Barakallahu itu. Kalau ada yang sampai mati kafir, maka diyakini mati kafir min ashabin nar, termasuk penghuni neraka dengan sabda Rasul ini. Ingat yang mati loh ya. Yang belum mati belum bisa dipastikan mati kafir. Dikatakan orang kafir, apakah mati kafir? Ya mati odise. Kalau dia mati, kalau mati kafir, dikatakan mati kafir. Kan gitu ya. Siapa tahu dia masuk Islam? Ada lagi. Naam, hadza wadihun insyaallah taala. Dari sini khonafidina azakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu sebagai nabi yang menghapus semua nabi-nabi yang sebelumnya. Syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai syariat yang menghapus semua syariat yang sebelumnya. Setelah diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Islam adalah apa yang beliau bawa, menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. Setelah diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka yang namanya mukmin, muslim adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan untuk mereka-mereka yang dulunya Nasrani atau Yahudi, beriman dengan nabi-nabi sebelumnya, beriman dengan kitab suci sebelumnya, kemudian dia juga beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, menjadi muslim yang baik, maka dia termasuk orang yang dikasih pahala 2 kali lipat. Yu'ta ajrahu marratain, dikasih pahala 2 kali lipat. 1 pahala iman dia kepada nabi-nabi sebelumnya, iman dia kepada kitab suci yang sebelumnya. Pahala yang kedua, iman dia kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kitab suci yang beliau bawa sebagai seorang muslim. Berlipat-lipat ganda pahala yang dia raih, pahala dahulu dan pahala sekarang. Barakallahu. Ini 3 hadis sebagai mukaddimah. Baru 2 hadis yang terakhir ini pembahasan tentang masalah tanda-tanda kenabian. Tinggal 5 hadis, saya bingung ini. Mau yang mana, mau yang saya angkat sebagai tema. Ini kalau saya angkat hadis pertama tok, nanti gak hatam-hatam. Nah, saya angkat tema yang paling akhir, 1, 2, 3, dijelaskan secara global.
tanda-tanda kenabian. Barakallahu. Baik, ya, Pak. Berbicara tentang masalah tanda-tanda kenabian, bahasa yang lebih tepat itu menggunakan bahasa ayatun nubuwah, ayat-ayat kenabian, atau dengan bahasa dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian. Adapun kalimat mukjizat itu digunakan sebagian ulama dan tidak digunakan sebagian ulama yang lain. Barakallahu fikum. Mereka lebih suka dengan bahasa yang lebih syar'i terkait dengan bahasa ayat-ayat nubuwah atau dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian, tanda-tanda kenabian. Barakallahu fikum. Baik, membicarakan tentang tanda-tanda kenabian ini satu sisi manfaat, satu sisi madarat. Kok bisa ya, Pak? Manfaat bagi siapa? Madarat bagi siapa pula? Mempelajari dan mengkaji tanda-tanda kenabian sangat-sangat bermanfaat untuk orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yaziduhum imana wa quwwatan wa thabata. Akan menambah iman kaum muslimin. Menambah kuatnya iman kaum muslimin. Menambah kekokohan dan ketegaran kaum muslimin. Semakin mantap, semakin yakin akan kebenaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bahkan bisa jadi mempelajari dalailun nubuwah membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seseorang yang tadinya non-muslim, sebab orang itu masuk Islam ketika menyaksikan tanda-tanda kenabian. Madarat bagi siapa? Madarat bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang mulhid, bagi orang-orang yang ingkar Nabi, bagi orang-orang yang ingkar dengan tanda-tanda kenabian beliau. Semakin dibawakan tanda-tandanya, semakin kafir, semakin tidak percaya. Antum perhatikan pernyataan Fir'aun dan bala pasukannya tatkala mengingkari kenabian Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-132. Mereka menyatakan wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litas'arana biha fama nahnu laka bimu'minin. Hai Musa, katanya mereka, ya, apapun yang kamu datangkan kepada kami dari ayat-ayat kenabianmu untuk engkau sihir kami dengan tanda-tanda tadi, kami tidak akan beriman lagi kepada. Ya kan? Padahal Nabiullah Musa membawakan kepada mereka tis'u ayatin bayinat, 9 tanda-tanda kenabian beliau yang sangat jelas. Di antara sebab yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada tukang sihir ialah tongkat Nabiullah Musa yang bisa berubah menjadi ular yang melahap semua ular-ular sihir buatan tukang sihir tadi. Dan bukan dalam Al-Quran mereka masuk Islam. Dengan sebab itu mereka masuk Islam. Besar. Itu manfaat bagi yang memiliki fitrah dan punya iman. Tapi untuk Fir'aun dan bala pasukannya, dikasih ayat apapun, berapapun jumlahnya, tegas mengatakan tidak bakal beriman kepada kamu, wahai Musa. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin.
Maka tanda-tanda kenabian itu semakin menambah iman orang-orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah, menjadi sebab Allah memasukkan seseorang ke dalam Islam, dan sekaligus tanda-tanda kenabian itu membuat semakin kafirnya orang-orang kafir, semakin ingkarnya orang-orang yang ingkar kepada Islam, ingkar kepada Nabi kita, kepada para anbiya wal mursalin. Wallahul musta'an. Ini terkait dengan mempelajari faedah dalam mempelajari dalail nubuwah ya, untuk mempertebal iman. Terkait dengan masalah dalail nubuwah. Ternyata ada sebagian orang yang mengaku sebagai muslim mengingkari adanya tanda-tanda kenabian. Bahasa mereka mengingkari adanya mukjizat. Dikarenakan yang namanya dalailun nubuwah atau ayat-ayat kenabian, tanda-tanda kenabian atau mukjizat, itu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Kejadian yang luar biasa. Di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Di luar nalarnya manusia. Sehingga ada sebagian orang yang mengaku sebagai muslimin menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Kalau di zaman dahulu kala mereka itu adalah sekte Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah, kaum rasionalis yang mengukur benar tidaknya sesuatu dengan akal mereka semata. Maka mereka menolak mukjizat para anbiya wal mursalin. Mereka juga menolak adanya karomah wali dengan alasan bertentangan dengan akal. Kalau di zaman sekarang ini barakallahu fikum juga terjadi pada orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh-tokoh Islam, tetapi mengusung pemahaman Mu'tazilah yang dikenal dengan sebutan Mu'tazilah gaya baru. Orang gaya baru ya. Ada yang mentakwil mukjizat tadi, ada yang melemahkan riwayatnya, ada yang menolak dan mengingkarinya. Seperti pemahaman Mu'tazilah masa lalu. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau As-Sahihul Musnad min Dalailin Nubuwah pada halaman yang ke-9 beliau menyatakan hadza wa bima anna dalailan nubuwati akbaru burhanin ala sidqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil-dalil kenabian itu merupakan bukti yang paling besar yang menunjukkan kejujuran kebenaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ma'ama akramahu bihi min makarimil akhlaq, disertai dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad dalam bentuk makarimul akhlaq, akhlak yang mulia. Dalam kondisi yang demikian kata beliau, faqad daqat suduru aqwamin bil ayatil bayyinat wad dalailil wadihat. Ternyata ada suatu kaum yang sempit dada mereka untuk menerima ayat-ayat yang jelas tadi dan bukti-bukti yang nyata tadi. Sempit dadanya, tidak mau menerimanya, mengingkarinya, menolaknya, atau mentawil-tawilkannya, atau melemahkannya. Sempit dada mereka.
kama haqallahu anhum sebagai ta'atu wa munsyaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzdzabu wa taba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Al-Qamar 1-3. Sungguh telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Dan tatkala mereka melihat ayat tadi, melihat tanda-tanda kenabian Rasul tadi dalam bentuk terbelahnya bulan, yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka mengatakan ini sihir yang terus berlangsung. Dikarenakan terbelahnya bulan cukup lama rentang waktunya. Mereka saksikan semua yang ada. Mereka menyaksikan semua. Mereka semua menyaksikan terbelahnya bulan di waktu cukup lama. Oh, ini sihir terus ini. Ini sihir terus ini, kata mereka. Wa kadzdzabu, mereka mendustakan ayat-ayat tadi, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Untuk ayat ini, hadza sya'nu kuffar, kata beliau. Ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Adanya mukjizat Nabi yang mengingkari tanda-tanda kenabian Nabi, itu sunnah, itu mereka tasyabbuh dengan kaum musyrikin. Mereka tasyabbuh menyerupai kaum musyrikin. Mau yang mereka adalah kaum musyrikin. Sunnatun jahiliyah. Ini musyrikin. Belum mengatakan selain. Ammal muslimuna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin pada masa Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahum ya'tabiruna at-tasyri'a kullahu dalalatan ala sidqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muslimin di zamannya Rasul, para sahabat, mereka menjadikan semua syariat sebagai bukti jujurnya, benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus menunggu bulan terbelah. Semua bimbingan Islam, semua yang beliau dakwahkan dijadikan sebagai bukti kebenarannya Rasul. Lima fihi minal asraril ajibah. Sebab pada Islam yang beliau sampaikan terdapat rahasia yang menakjubkan. Wal hikamil balighah, terdapat hikmah-hikmah yang iman dengan mukjizat, iman dengan bukti-bukti kenabian, bahkan iman dengan semua syariat. Belum mengatakan setelah itu. Hatta nabagha aqwamun, hingga muncul suatu kaum min zawil i'tizal, dari kalangan kaum Mu'tazilah. Fa'tazalul kitab wa sunnah, mereka meninggalkan Alkitab wa sunnah, illa ma yuwafiqu ahwa'ahum, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa hum yaz'umun, mereka meyakini, mengira, annahum ya'tamiduna ala ahwa'ihim, padahal pada hakikatnya mereka bersandar pada hawa nafsunya. Kenapa? Li'annal aqlas sahih la yukhalifun naqlas sahih. Dikarenakan akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan penukilan ayat atau hadis yang sahih. Beliau mengatakan fadaqat suduruhum bi ba'dil mu'jizatin nabawiyyah, sempit dada mereka dengan sebagian mukjizat Nabi ini. Fahadhihi yu'awilunaha, ada sebagian mereka yang mentakwil-takwilkannya. Wa tilka yudha'ifunaha, yang lain mendhaifkan, melemahkan mukjizat tadi.
Fa'aradallahu wa yuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Tapi Allah menghendaki yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wa kada madhabul i'tizali ayyang qarib. Sehingga madhab Mu'tazilah hampir-hampir punah. Itu dulu. Yang sekarang kata beliau, wa fi hadhil azminatil mutaakhirah, di zaman-zaman belakangan ini, nabagha aqwamun min dzawil ahwa, muncul lagi suatu kaum dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlul ahwa, fa aradu ay ya'khudhu bidza'r lil Mu'tazilah. Ternyata mereka menyingkingkan lengan baju, mengambil untuk membela kaum Mu'tazilah. Fadahu kama taha aslafuhum. Maka mereka pun menyimpang, mereka pun tersesat sebagaimana menyimpangnya salaf-salaf mereka, menyimpangnya moyang-moyang mereka. Dan beliau menyebutkan namanya langsung. Disebutkan ya Pak? Mereka menyebutkan nama langsung. Beliau menyebut nama langsung orang-orang ahlul bid'ah yang mengusung paham Mu'tazilah, yang ingkar mukjizat, atau yang mentakwil-takwil mukjizat, atau yang melemahkan sebagian mukjizat. Disebutkan namanya langsung oleh Syekh Muqbil bin Hadi. Wa min ulaika ta'ihinal hayara, termasuk orang-orang yang bingung, yang sesat tadi. Wa min ulaika tha'iriril i'tizal, dan termasuk orang-orang yang membela pemahaman Mu'tazilah. Bal wa minhum man huwa tha'iril ilhad, bahkan sebagian mereka ada yang mengusung, membela pemahaman ilhad, pemahaman kufur. Satu, Jamaluddin al-Afghani, Ar-Rafidhi al-Irani. Jamaluddin al-Afghani, seorang Rafidah asli Iran. Yang kedua, Muhammad Abduh al-Misri. Muhammad Abduh al-Misri. Yang ketiga, Muhammad Rashid Ridha. Walaysa kasabiqaihi fi dhalal, walaupun tidak sebagaimana dua awal dalam kesesatan. Enggak sebagaimana Muhammad Abduh, enggak sebagaimana Al-Afghani dalam kesesatan. Tapi juga mengusung paham i'tizal. Muhammad Saltut, ini tokoh besar Al-Azhar. Toha Husain, Ahmad Amin yang punya kitab Fajrul Islam, punya kitab Duha Islam, Zuhur Islam. Ada fajar, ada duha, ada zuhur. Dan Abu Hurairah, dan yang ke-8 Muhammad Al-Ghazali. 8 orang yang disebutkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dan masih banyak lagi yang lainnya lagi. Mereka mengusung paham Mu'tazilah yang menentang, yang mengingkari mukjizat Nabi, mengingkari tanda-tanda kenabian. Ada yang mengingkarinya, ada yang mentawil-tawilkannya, ada yang melemahkannya. Yang penting mereka mengusung paham Mu'tazilah, kaum rasionalis yang mendewakan akal, menentang ayat, menentang hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi untuk mereka yang disebutkan tadi, yang tokoh-tokoh yang dianggap muslim, mereka tidak berani mengingkari mukjizat Al-Quran. Untuk yang satu ini mereka kecualikan. Kalau mereka sampai mengingkari tentang mukjizat Al-Quran, dihukumi apa ya Pak? Dihukumi kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Karena takut kafir. Untuk yang satu itu tidak diingkari. Ya. Semuanya nggak dipercaya kecuali satu, mukjizat Al-Quran. Itu pun berusaha untuk mereka utak-atik supaya jangan jadi mukjizat. Naam, ada huwa. Ternyata ada yang punya pemahaman semacam itu. Naam ya. Jadi ada ya yang namanya Mu'tazilah gaya baru. New Mu'tazilah. Mu'tazilah judud. Kalau sekarang disebut dengan al-aqlaniyun, para kaum pendewa akal atau kaum rasionalis. Barakallahu fikum. Naam ya. Mereka-mereka yang semacam ini semakin dibawakan dalil, dibawakan ayat, dibawakan hadis tentang tanda-tanda kenabian, semakin ingkar, semakin kufur. Nah, bagi mereka madarat.
Tapi bagi orang yang beriman semakin mantap, semakin yakin akan kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, semakin mantap dengan iman mereka, semakin mantap dengan keislaman mereka, semakin kokoh. Barakallahu fikum. Sekaligus menerangkan pada kita yang namanya paham Mu'tazilah yang ingkar mukjizat, itu salaf mereka, moyang mereka adalah kaum musyrikin yang terang-terangan mengingkari mukjizat Nabi Muhammad dan mengingkari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad yang lain alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sangat banyak. Buku yang di depan saya ini, yang setebel ini, halamannya 669 halaman. Ini kitab khusus mengumpulkan semua riwayat yang sahih tentang dalailun nubuwah. Ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Asy-Syamukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dengan judul As-Sahihul Musnad min Dalailin Nubuwah. Hadis yang sahih tentang dalailun nubuwah. Sakmene mau dibaca kabeh. Mau dibaca semua? Mau dibaca semua ya kan? Yang kita baca, yang di risalah kita juga. Di risalah Al-Majmu'atul Hisan di Usul Iman. Baik, pada hadis yang ke-34. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر النبي في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام رواه مسلم. Dari Jabir Ibni Samurah radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan ra'aitu khataman, saya melihat khatam, disebut dengan khatamun nubuwah, tanda kenabian. Saya melihat khatam, tanda kenabian, fi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di punggung Rasul alaihi salatu wasallam, ka'annahu baydatu hamam, seolah-olah telur burung. Barakallahu fikum. Seolah-olah telur burung. Barakallahu fikum. Ini khanafi'azakumullah, tanda nubuwah yang dikatakan sebagai khatamun nubuwah. Hadis ini sekaligus menerangkan ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Kata-kata khatamun nabiyyin itu adalah penutup para nabi. Penutup para nabi yang memiliki tanda khatam pada nubuahnya. Pada tubuhnya, memiliki tanda khatam pada tubuhnya. Barakallahu fikum. Sehingga kata-kata khatam bukan dimanakan hiasan nabi, tapi penutup nabi yang memiliki tanda khatam pada punggungnya. Disebut di sini ka'annahu baydatu hamamin. Barakallahu. Disebutkan ya ikhwan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Imam Bukhari dari As-Sa'id ibn Yazid, dia mengatakan dhahabat bi khalati ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalehku, saudara ibu, bibi dari ibu, pernah membawa aku kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalat, kata bibiku, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waqa. Ya Rasulullah, ponakanku ini sakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Maka Rasul mengusap kepalaku dan mendoakan untukku dengan keberkahan. Tsumma tawadda. Lalu Rasul berwudu. Fa syaribtu min wudu'ihi. Maka saya pun minum
dari air wudunya Rasul. Tsumma qumtu khalfa dhahri. Kemudian saya berdiri di belakang punggungnya Rasul. Saya berdiri di belakangnya Rasul. Fa nadhartu ila khatamin nubuwah. Saya melihat pada khatamun nubuwah baina katifaihi, di antara dua pundak Rasul. Di sini ya. Ini pundak, sebelah sini. Sehingga tidak cuma satu orang sahabat yang menyaksikan khatamun nubuwah, dan itu ada. Barakallah. Di antara yang pernah menyaksikannya langsung adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu an, pada kisah yang sangat panjang yang menjelaskan tentang sejarah pencarian beliau tentang al-haq sampai berjumpa dengan Rasul untuk mengetahui tanda-tanda kenabian. Yang terakhir yang dicari adalah khatamun nubuwah. Ditunjukkan langsung oleh Rasul, kelihatan khatamun nubuwah, maka semakin yakin beliau sebagai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari juga ya, Pak. Dari Ummu Khalid bintu Sa'id. Dia mengatakan saya pernah mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama ayahku. Dia masih kecil ini, Ummu Khalid bintu Sa'id, masih kecil. Saya datang kepada Rasul bersama dengan ayahku. Wa alayya qamisun asfar. Saya menggunakan jubah kuning ketika itu. Maka Rasulullah mengatakan ketika melihat aku, sana. Artinya dalam bahasa Habasyah, hasanah. Bagus sekali ini bajunya, Katanya Ummu Khalid, fadhahabtu al'abu bi khatamin nubuwah. Maka saya memain-mainkan khatamun nubuwah yang di punggungnya Rasul. Dimain-mainkan sama Ummu Khalid tadi. Fasabarani Nabi. Ayahku menghardi aku. Jangan. Katanya Rasul, biarkan dia, wahai ayah, biarkan dia main-main khatamun nubuwah. Lalu Rasul mendoakan kebaikan untuk Ummu Khalid. Abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi. Itu artinya doa untuk umur panjang. Ala kulli hal, banyak sekali riwayat yang menjelaskan kepada kita terkait dengan masalah khatamun nubuwah. Bentuknya kayak daging tumbuh di antara dua pundaknya Rasul di belakang punggung, sebesar telur burung. Itu merupakan khatamun nubuwah, tanda kenabian yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Di Injil disebutkan, di Taurat juga disebutkan. Dalilnya kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang mendapatkan tanda tadi dari pendeta-pendeta Nasrani yang dia jumpai sebelum berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Khatamun nubuwah. Baik, tentu hanya ada pada Rasul ya, ikhwan ya. Barakallahu. Dan insyaallah pada perjumpaan habis salat zuhur nanti kita akan bahas hadis yang berikutnya terkait dengan terbelahnya bulan, peristiwa terbelahnya bulan yang juga merupakan tanda kenabian Rasul, dan nanti akan disebutkan lagi beberapa poin lain yang berkaitan dengan tanda-tanda kenabian insyaallah. Qadilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu habibi.